Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sigap berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Fitri udah dibuka dengan doa. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan ya. Sekarang udah mulai musim hujan. Biasanya kalau musim hujan banyak penyakit DBD, demam berdarah dari nyamuk. Jadi hati-hati, eh, jangan ada yang air-air hujan yang tergenang ya. Hari ini materi yang akan saya sampaikan terkait dengan masih pasti karena berkaitan dengan pajak pertambahan nilai. Nah, ini materi lanjutan saya share dulu, share screen. Oke, sudah nampak ya? Sudah. Oke, kita di materi lanjutan terkait dengan PPN BM ya. Hari ini tentang pajak atas nilai tambah. Jadi kalau dalam eh, pajak PPN dan PPNBM ini ada istilah pajak atas nilai tambah ya. Nah, di sini PPN yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai ya. Yang timbul akibat dipakainya faktor produksi setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Ya, jadi itu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Jadi teman-teman kalau mau lebih jelas silakan baca Undang-Undang Perpajakan Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN. Kemudian semua biaya, agak besar ya, semua biaya yang untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah. Jadi semua biaya untuk mendapatkan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah pekerja, dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah. Jadi nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang. Nah, ya jadi jelas ya. Jadi kalau nilai tambah di sini bukan dari perubahan bentuk atau sifat barang, tetapi diperoleh dari kegiatan industri perdagangan ya. Jadi itu adalah merupakan nilai tambah ya. Di sini nilai tambah dapat dirumuskan sebagai hasil penjumlahan unsur biaya dan laba dalam proses produksi. Jadi nilai tambah di sini penjumlahan unsur biaya dan laba dalam proses produksi atau distribusi barang atau jasa. Dalam dunia perdagangan, nilai tambah dapat diketahui dari pengurangan harga jual dan harga beli. Nah, ya jadi kalau misalkan barang itu harga belinya misalkan 50.000, dijual
100.000, maka akan ada nilai tambah 50.000 ya. Itu nilai tambah, jadi pengurangan antara harga jual dan dengan harga beli ya. Itu contoh sederhana adalah nilai tambah dapat diketahui. Penyebab lebih bayar PPNBM ya. Lebih bayar PPNBM bisa terjadi dalam hal PKP ya. Mengekspor BKP barang kena pajak yang tergolong mewah ya. Di mana atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut telah dibayar PPNBM. Ya, ini hanya teori, nanti teman-teman silakan telaah dari materi ini, nanti akan saya share di grup ya. Kemudian contoh di sini PT Arpa membeli tas kulit buaya. Waduh, kulit buaya dari pabrikan tas kulit seharga 100 juta ya. PKP Arpa membayar ya, PPN sebesar 10 juta. Dari mana 10 juta? Ya, dari 10%. Dan PPNBM 40 juta. PT Arpa kemudian mengekspor tas kulit tersebut, maka dapat meminta kembali PPN dan PPNBM yang telah dibayarkan kepada pabrikan tas kulit. Ya, silakan dicerna. Ini memang saya anggap teman-teman udah paham dengan bahasa perpajakan ya, karena di perpajakan pertama, kedua, dan sekarang yang ketiga pasti sudah sering mendengar yang namanya PKP, BKP, dan lain-lain ya. Terus lebih besar PPNBM ya terjadi karena kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP ya. Dalam hal ini berhak mengajukan restitusi ya. Restitusi adalah konsumen yang salah dipungut pajak. Hal ini disebut kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang. Jadi kalau bahasa kitanya, kalau kita ada kelebihan pajak itu bisa diambil kembali gitu. Misalnya Wahab ini bayar pajaknya harusnya 100 juta, ternyata karena salah ngitung karyawannya Wahab itu ternyata Wahab bayarnya 125 juta misalkan. Nah, 25 juta itu bisa diambil kembali ya dengan prosedur yang telah ditentukan, ketentuan-ketentuan ada yang harus ditempuh. Ya, mungkin salah satunya bahwa ada perbaikan dalam laporan keuangan. Jadi, karena apa? Karena kalau pembayaran pajak itu besar kecilnya tergantung dari laporan keuangannya. Ya, jadi kalau misalnya ada kelebihan atau kekurangan itu wajib diselesaikan dengan prosedur template prosedur yang ada pada kantor Ditjen Pajak itu sendiri. Ya. Kemudian contoh tadi PT Arpa membeli makanan kaleng. Ya, PT Arpa membeli makanan kaleng dalam kurung bukan barang mewah. Jadi kayak misalnya makanan kaleng itu ciki lah, ciki yang dalam kaleng. Ya, bukan makanan kaleng makanannya kaleng, bukan ya. Dari pabrik X seharga 15 juta. Waduh, makanan apa nih 15 juta? Ya, mungkin partai besar. Pabrik X menganggap ya, makanan kaleng BKP yang tergolong mewah, yang terutang. Nah, di sini ada dualisme ya. Makanan kaleng bukan mewah, tetapi dari pabrik seharga 15 juta. Maka pabrik X ya menganggap makanan kaleng barang kena pajak tergolong mewah yang terutang PPNBM-nya 10%. Oleh karena itu pabrik X memungut PPN dan PPNBM sebesar 3 juta ya. Padahal seharusnya pabrik X hanya wajib memungut PPN saja
Dalam kasus ini pabrik X wajib menyetorkan pajak ya yang telah dipungutnya, sedangkan PT Arpa berhak meminta kembali. Nah, itu. Jadi kalau ada kelebihan membayar harus atau bisa diminta kembali ya. Ya tentunya memang ada prosedur yang harus ditempuh, misalnya laporan keuangan atau pengajuan dulu, tidak serta-merta ini kelebihan uang, sini uang saya nggak bisa, harus ada kronologisnya dulu, hitungan yang betul sehingga Dirjen Pajak akan paham dan akan mengembalikan uang pajaknya ke eh, pemilik barang atau pemilik yang bayar pajak tadi awal itu. Ya, jadi itu hak dari masyarakat untuk komplain atau untuk meminta refund atau pengembalian kelebihan bayaran pajak. Ya. Tarif PPN adalah 10%. Tarif PPN atas ekspor barang kena pajak adalah 0%. PPN dihitung dengan mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP, dasar pengenaan pajak. Ya. PPN terhutang sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Ya, jadi ini adalah rumus tarif atau PPN terhutang. Ya, jadi tarif dikali dasar pengenaan pajak. Nah, di sini ada dasar pengenaan pajak atau DPP. Ya, jenis-jenis DPP dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu satu atau A, dasar pengenaan pajak umum. Ya, ini diantaranya ada harga jual. Harga jual menurut Undang-Undang PPN adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nah, ini adalah contoh yang termasuk ke dalam dasar pengenaan pajak secara umum. Ya. Kemudian yang kedua, penggantian. Yang kedua, penggantian. Penggantian adalah eh, nilai jumlah, penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP. Nah, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Ya, teman-teman pusing-pusing nih bahasanya ya. Yang ketiga atau C, nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dan yang kedua, nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Pembean untuk impor BKP termasuk PPN yang dipungut undang-undang ini. Nah, ya, teman-teman silakan dicerna. Ini bahasanya memang bahasa udah tingkat tinggi ya. Sebetulnya ini materi yang dipakai untuk mata kuliah di perpajakan yang S2. Makanya bahasanya agak 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 gimana gitu. Nggak tahu nih Wahab ngerti atau enggak nih Wahab. Silakan, ada yang ditanyakan Nggak dulu. semua ngerti Pak, nggak semua ngerti Pak. Ada yang ngerti tapi nggak semuanya gitu. Ya, percayalah teman-teman ini udah hebat-hebat pajaknya. Jadi saya yakin teman-teman bisa bisa ngikutin. Amin. Nah, Amin Pak. ya, untuk berikutnya itu faktur pajak. Faktur pajak adalah
bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP karena penyerahan BKP ya, atau barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ada jenis-jenis faktur pajak. Faktur pajak terdiri dari 3 macam ya. Ada faktur pajak standar, pasal 13 ayat 4 dan 5, 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Ada faktur pajak golongan, pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 2000 dan faktur pajak sederhana. Silakan teman-teman cari Undang-Undang Perpajakan, lihat tuh pasal 13 ayat 4, 5 dan 6 itu apa isinya ya. Nah, bisa dijadikan tugas nih teman-teman. Pasal 13 ayat 4, 5 dan 6 isinya apa? Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang isinya apa? Dan pajak 13 ayat 7 Undang-Undang 18 isinya apa? Ya, gampang kan tugasnya, tinggal lihat copy paste ya di internet, copy paste, tulis tangan, boleh kirim ke saya. Beres tugasnya ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan sebelum dilanjut ke materi berikutnya. Nah, kita sekarang diskusi. Saya akan mulai untuk di screenshot dulu lah. Takutnya keburu kabur nih teman-teman. Nah, ini tentang latihan PPN, bahwa pada bulan Agustus ya 2009 pengusaha kena pajak atau KIKI kena pajak KIKI melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak namanya ICA senilai 75 juta ya. Dalam bulan yang sama pengusaha kena pajak atau PKP KIKI membeli barang kena pajak atau BKP dari pengusaha Rizky senilai 50 juta. Hitung PPN keluaran dan PPN masukan atas transaksi tersebut. Ini jawab. Di sini ada, bagi pengusaha kena pajak KIKI, pajak keluaran 10% dikali 75. Nih 75 karena pajak PPN itu 10%, kali 75 sama dengan 7,5 juta sebagai pajak masukan untuk B ya. Sedangkan pajak masukan di sini sorry, ini harusnya ke bawah nih, sorry. Bentar ya. Ini enggak. Nah, ini sorry. Nah, itu maksudnya gitu ya. Jadi di sini pajak masukannya 10%. Ini pajak masukan yaitu PPNM ya. PPNM ini pajak pertambahan nilai masukan ya sebesar 50 juta dikali 10% berarti 5 juta. Ini pajak masukan bagi B ya. Contohnya itu ya. Terus kemudian yang kedua, harga jual kendaraan bermotor 500 juta termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%. Uang muka diterima tanggal 10 Agustus 2009 sebesar 200 juta. Kendaraan akan diserahkan pada tanggal 20 September 2009 dengan kekurangan bayar sebesar 300 juta. Nah, di sini jawabnya bahwa PPN dan PPNBM terhutang yang harus dipungut A. Pada saat diterima uang di muka tanggal 10 Agustus 2009. Mana nih? 2009 nih ya. Yang terhutang sebesar 10 kali dibagi ini 100, sorry. 100 berarti 30% dikali 200 juta sama sekian dan harus dilaporkan
sebagai SPT masa PPN bulan Agustus 2009. PPN BM yang terhutang 20 per 130. Berarti ini 20% ya. Kali 200 juta sebesar 30 juta dan harus dilaporkan sebagai EPT pada masa PPNBM bulan Agustus 2009. Mungkin nanti akan lebih jelasnya nanti di soal yang berikutnya ya. Ini terlalu ribet nih soalnya. Ya, nanti teman-teman baca. Nah, ini ada contoh yang ketiga ini. Dealer Kiki ya. Dealer Kiki ini membeli sasis kendaraan bermotor dalam kurung nomor angka dari main dealer Rizky seharga 150 juta dengan potongan harga 1,5 juta termasuk PPN. Dealer Kiki menyuruh ya, dealer Kiki ini menyuruh Resori Maita mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan bermotor angkutan orang dengan ongkos 115 juta dan PPN dipungut Resori sebesar 1,5 juta. Dealer Kiki kemudian menjual kendaraan hasil rakitan tersebut kepada pembeli ya dengan harga 200 juta. Ya, bentar, saya di screenshot dulu. Ini buat laporan untuk apa namanya? Ini nih untuk ini. Nah ya. Nah, ya, jadi dealer ini menyuruh kolektor meminta kendaraan bermotor angkutan orang ongkos 15 juta dan PPN dipungut dari Maitsa sebesar 1,5 juta. Dealer Kiki kemudian menjual kendaraan hasil rakitan tersebut kepada pembeli seharga 200 juta, termasuk PPN dan PPNBM. PPNBM terhutang yang dan dipungut oleh dealer Kiki adalah dengan tarif 20%. Diminta hitung PPN dan PPNBM dari transaksi tersebut di atas apakah PPN lebih bayar atau kurang bayar. Nah, di sini jawab ya. Perhitungan dan pelaporan PPN oleh dealer Kiki adalah 150 juta, potongan 1,5 juta. Harga beli sasis yaitu 135 ya. Dari mana? Ini dari 150 dikali berapa ya? 10%. Coba sebentar saya cek di sini kali ya. Jadi ini 135 itu ada ini dikali 10%. Kan pajak PPN itu kan 10%. Jadi 10% dikali 150 sebesar 15 juta, berarti ini 135 ya. DPP PPN atas pembelian sasis yaitu 10% dikali 135 dengan jadi ini dikurangi 13 apa 10% 10% ya. Di sini 10% 135 juta 135 juta dikurangi ya, jadi 135 juta dikali 10% ya, itu sebesar 15 juta. Jadi kalau ini dikurangi 15 juta jadi 121.500 ya. 13.500 sorry, kan 10%-nya. Ya, jadi segini. PPN atas pembelian sasis 10% dikali ini 10% sekian. Biaya kalau sorry termasuk PPN 15 juta, ini 15 juta nih. Nih, kalau sorry ya,
15 juta. Kemudian PPN atas biaya karyawan belum 15 juta, ya. Jadi 15 juta dikali 10%, 1.000 atau 1,5 juta, ya. Kemudian penjualan off the road di sini harga jual termasuk PPN 10% dan PPNBM 20% sebesar 200 juta ini, ya. Jadi dia menjual kendaraan rakitan itu, ya, termasuk PPN dan PPNBM sebesar 200 juta, ya. DPP, PPN, dan PPNBM ini 30 dikali 27 juta sekian. Kemudian PPN terutang 10% dikali 152 sekian. PPNBM terutang 20% dikali 152. Ini kan dari sini, ya, sama dengan sekian. Jadi di sini ada perhitungan PPN dan PPNBM atas transaksi tersebut. PPN keluaran 10% dikali 152 sekian. Ada pajak masukan pembelian sasis 12.150, jasa kalesori tadi, ya, 1,5 juta. Jadi ada jumlah pajak masukan, yaitu ini ditambah ini jadi 13 sekian, ya. Nah, ini selisihnya. Jadi PPN yang harus disetor sama dengan 1.550.000, ya. PPN BM yang harus disetor 20% dikali 152. Ini, ya, sama dengan 30.400.000. Ya, silakan teman-teman pelajari hitungan-hitungan ini. Ya, jadi kalau ini dari mana? Berarti ini dikali 10%. 15 juta, jadi tinggal 135 juta. 315 juta dikali ini dikali 10% kan 15 juta. Nah, ini dikurangi jadi segini gitu, ya. Terus ke bawah. Nah, di sini ada tugas, teman-teman. Ya, silakan tugas ini dikerjakan karena memang di kolom penilaian itu ada kolom tugas, ya. Jadi kalau teman-teman tidak ada tugas nanti nilainya tidak ada. Jadi saya kasih tugas di sini. Pada bulan Juli 2009, pengusaha kena pajak Ica melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak Kiki senilai 100 juta. Ini hampir sama dengan yang di atas. Silakan teman-teman lihat contoh yang di atas, ya. Diminta hitung PPN dan PPNBM dari transaksi tersebut di atas. Apakah PPN lebih bayar ataukah kurang bayar? Ini tugas ini hampir sama dengan contoh soal yang di atas. Ya, ini contoh soalnya dari mulai mana, ya? Nomor C. Nah, dari mulai sini, kemudian sampai sini. Sehingga kan diketahui PPN yang harus disetor sekian, PPNBM yang harus disetor sekian. Nah, tugasnya silakan teman-teman ditulis di tulis tangan. Jangan pakai ketikan, ya, tulis tangan. Kemudian dipoto. Terus dikumpulkan di satu orang, siapa yang ditunjuk, disatukan satu file maksudnya, terus dikirim ke saya. Ya, ini tugasnya berlaku untuk mau 1 minggu, mau 2 minggu. 2 minggu. Ya, Dua Pak. Boleh 2 minggu, ya, berarti minggu besok lewat, minggu depannya ini dikumpulkan berupa fotonya, tulisan tangan aja. Ya, di kertas ditulis, kemudian dipoto, dikirimkan, dikumpulkan dulu sama koordinator kelas siapa yang ditunjuknya. Di sini siapa sih koordinator kelasnya? Fitri. Fitri. Berarti nanti semua teman-teman yang udah ngerjakan tugas dipoto, dikirimkan ke WA-nya Fitri, kumpulkan, baru Fitri WA-kan ke saya udah berupa satu file. Ya, itu harus dikerjakan, mau salah mau betul itu dikerjakan. Karena kalau tidak dikerjakan nanti nilai tugasnya kosong. Saya yang ditegur sama kampus nanti kalau tidak ada tugas. Ya, jadi ini hampir sama dengan
soal atau contoh soal yang di atas. Silakan teman-teman kerjakan 2 minggu, cukuplah 2 minggu. Sebetulnya ini ngerjakan 5 menit selesai, Wahab juga bisa 5 menit selesai. Tapi kasih waktu sampai 2 minggu. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan sampai di sini, teman-teman?